Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pembelajaran kita tentang lingkungan sahabat kita dan perubahan lingkungan. Anak-anak, perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar A menunjukkan daerah yang subur dengan cadangan air yang melimpah. Gambar B menunjukkan daerah yang gersang dan tidak ada cadangan air. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang tidak menguntungkan. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah longsor. Anak-anak, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan dapat menjaga ketersediaan air. Siklus air tanah. Peristiwa pertama, air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa kedua, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Peristiwa ketiga, keberadaan hutan sangat penting karena hutan sangat berperan dalam penyimpanan air. Proses terjadinya air tanah. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui proses penguapan. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Kegiatan membuka lahan pertanian, perumahan atau industri dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Berkurangnya daerah resapan air mengakibatkan cadangan air di bumi ini semakin menipis. Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih antara lain menghemat atau kebijaksanaan dalam menggunakan air. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Mengurangi sampah atau limbah. Anak-anak, kekeringan dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu faktor alam dan kegiatan manusia. Salah satu penyebabnya karena faktor alam, yaitu kondisi tanah dan iklim.
Kondisi tanah berbatu akan menyebabkan tanah tidak dapat menyimpan air. Anak-anak, sekarang mari kita baca bacaan berikut ini ya. Siklus air dan bencana kekeringan. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini yang biasanya membawa berbagai macam material dan proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangan penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Berdiskusi bersama keluargamu. Tulis jawabannya di buku tulis tematik. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita. Pembelajaran 1, pembelajaran 2 pada tema 8 subtema 2. Selamat mengerjakan dan apabila ada yang kurang jelas, WA guru tematik kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.